الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada saat ini berkat limpahan rahmat serta taufik dan juga hidayah serta inayah daripada Allah sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melaksanakan ketaatan, kebaikan, dan juga alhamdulillah sudah melaksanakan kefarduan kita, itu melaksanakan sholat maghrib ditambah lagi dengan berjamaah yang mana mudah-mudahan perkumpulan kita termasuk perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau dari dahulu sekarang hingga akhir zaman. Alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul berjamaah di langgar atau di mushola Baitur Rahman dalam keadaan sehat walafiat, dan juga mudah-mudahan keluarga kita yang sedang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita menjadi sebab kita mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, alamatus sa'adah arba'atun. Tanda orang yang dicintai dan diberikan kedudukan kemuliaan dan keberuntungan itu ada 4 macam. Yang pertama, ujar Nabi kita, zikru dzunubil madiyah. Yang pertama tanda orang itu apabila diberi oleh Allah 4 macam ini termasuk orang yang beruntung, baik di dunia lebih-lebih di akhir. Yang pertama, selalu mengingat-ingat dosa yang telah lalu. Nah, jadi dosa-dosa nang bahari, nah kita ingat wayah sorangan. Lah, wayah kita sembahyang, wayah kita misalnya dalam keadaan sendiri sedang berdoa, ingat dosa nang bahari. Jangan karena diingat. Supaya apa? Supaya kita kada wani manggawi lagi dosa yang akan datang ni. Masalahnya dosa nang bahari aja diampuni Allah kan? Ada tahu kita. Nah kalau ingat dosa nang bahari, minimal kita mengurangi melem daripada berbuat maksiat yang akan datang. Nah, cuma ini kita pribadi kita serangan aja, jangan dipisahkan lawan orang. Wah, antara kita lawan Allah, berdoa ya Allah ulun bahari, Allah tahu cuma kita mengaku pulang lawan Allah itu bagus. Nah, cuma lawan kawan janganlah. Nah, kadang-kadang kita kayak itu ya Allah, nah lawan kawan nih. Nah, kadang-kadang bisa tak ungkai juga nang bahari pian. Aku nih kadapang bahari aja. Nah, ya keluaran nam. Nah, apa-apa aku sampai di. Nah,
seorang nih baharinya. Nah, ya Allah. Nah, tempat-tempat maksiat di sama sih. Mendiskotik itu makanan seorang baharinya. Nah, ini jangan dikisah-kisah, nah nggak ini. Nah, biar tidak jadi saksi. Kita takut kalau ada saksi. Dia jadi saksi kan. Nah, kalau itu saksi bahari suaju aja. Namun kita akan diam aja. Dan tahu kita lawan Allah aja. Maka rahasia kita ditutupi lawan Allah. Nah, seorang ini bahari makanan seorang mana aja. Nah, maksiat itu hok. Nah, minuman tuh asal mau 3 botol betuntung aja bahari aja. Nah, ini jangan dikisahkan nangga ini. Ya kan? Nah, ini jadi saksi kan? Nah, ini, nah ingat, nah itu kita perbuatan bahari. Ingat lawan Allah, ya Allah bahari Allah. Nah, syukur-syukur meneteskan air mata. Ya, itu luar biasa. Minimal diingat-ingat, namun ingat aja lawan dosa nih. Minimal kita kurang ada wani berbuat maksiat menambah-nambah. Itu tanda orang itu nang beruntung ya Nabi. Yang kedua, tanda orang nang beruntung wanisyanul hasanatil madiyah. Nah, melupakan kebaikan yang dahulu. Kita bagi berbuat kebaikan ini makin banyak, makin bagus. Nah, dipuji orang sunatullah. Ya, setiap kebaikan pasti dipuji orang. Nah, jadi kita dipuji orang alhamdulillah baharian. Nah, ada bapak itu. Nah, cuma kita jangan panas benar. Nah, pokoknya kipas angin tuh bilang ada mampang panasnya. Nah, aja orang pian jangan terangkan AC-nya. Ya kayak itu bang. Nah, ya kan. Jangan itu. Pun orang tahu ya sudah. Dipuji orang kemapian alhamdulillah. Nah, itu lain pulang, lain kisah lah. Cuma kita tadi lupakan ujian tadi. Kebaikan kita nang bahari jangan diingat lagi. Nah, jangan ada aku. Nah, itu jangan itu. Wah. Nah, sebab kenapa? Sebab kebaikan pasti dibalas Allah. Itu pasti sudah. Asal kebaikan. Nah, jadi andai kita berbuat baik, kurang ada membalas, yakinlah Allah. Jangankan Allah, ujar ulama, Nabi Muhammad akan membalas akan kebaikan itu. Jadi jangan ragu biar berbuat kebaikan dan nah, jangan ragu-ragu, pasti dibalas lawan Allah kebaikan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya aku, kata Allah, tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat baik. Artinya orang yang berbuat baik tidak akan sia-sia di hadapan Allah. Nah, asal baik lah. Nah, jadi jangan khawatir kita apalah diapakan sama orang, yang penting kita kebaikan. Kebaikannya kayak itu bang, kebaikan ini jangan kata ya Allah. Nah, apa? Itu bang kebaikan tadi. Apalagi kada ya Allah makin yayasan betul lah. Kebaikan tadi kan banyak benar menguyak. Ini kebaikan nih. Ya Allah kebaikannya. Padahal rame pengajian ya kan. Nah asalnya maaf malam Selasa dahulu nih misal Allah ada misal ada jujur di sini. Dan ditambah pulang malam Kamis ya sobat baju. Malam Sabtu malam Kamis juga ya, bahari malam Sabtu lah. Bahari malam Sabtu beli ke malam Kamis nah itu. Nah ditambah pulang sebulan sekali Habib Muhammad. Nah ini buat orang-orang yang haus dengan ilmu suka luar biasa Habib. Alhamdulillah terus. Kenapa ini ilmu terus? Nah, tapi kalau orang nggak ada petunjuk pada dulu, kenapa pulang? Itu jadi bertambah pulang. Sudah seminggu sekali aja sembuh ya, kali ingat aja. Nah, ini bertambah 3 kali, aku 4 kali pulang, stres. Aku ini menjadi, iya kan? Lah, jago sih lah. Bang pelahok siapa tahu ada. Nah, kayak itu tadi. Nah. Jangan diingat-ingat kebaikan tadi. Itu tanda apabila kawa menggawi itu, maka beruntunglah ujar Nabi. Nah, yang ketiga, wa nazaruhu ila man faqahu fiddin. Memandang kepada orang yang lebih tinggi di dalam urusan agama. Nah, kalau urusan agama kita memandang yang lebih tinggi, yang lebih hebat pada kita. Nah, alhamdulillah aku kawa sembahyang 5 waktu berjamaah pulang. Alhamdulillah aku kawa dan duha walaupun 2 rakaat aja setiap hari. Alhamdulillah.
cuma aku ini masih kalah lawan si Din ini. Si Din ini luar biasa. Nah, atau memandang yang lain bahwa ibadah kita tuh masih kurang. Nah, kenapa? Kalau kita memandang ada harap pada seorang, insya Allah kita ini kada harap akhirnya harap pada orang banyak, harap pada seorang. Nah, tapi kalau kita memandang yang di bawah, nah kita ya sudah. Dia mau beritakunan orang aja tuh karena sebut tadi ikan benuhan juga aja. Iya menakuni orang. Orang kebayang lima waktu nih kita sekali benar sudah. Belum lagi kamu. Nah, ya kan. Lah itu apalagi nang sunnah ada perlu ditakuni. Nah, nang padu boleh bertakun sekali-sekali nang padu. Kenapa ini tidak jarang kalian tadi langgar pianik karena terlihat pinanya biasanya ada aja boleh kita nang itu karena nang padu. Nah, kalau sunat dosa ditakuni. Nah, karena perkara nang sunnah. Lah wap pada ketimbang wap pada wap sorang. Nah, kenapa aja sama malam tadi seorang langsung benar bangun di jam 3. Alhamdulillah 20 rakaat dapat aja ujian. Alhamdulillah. Bahkan ada alhamdulillahnya pula. Alhamdulillah 20 rakaat dapat aja. Itu sombong tuh. Ya. Nah, kada boleh yang kayak itu. Ya kan? Kecuali apakah karena yang sunnah ini perlu ditutupi. Nah, jadi memandang urusan agama itu kepada orang yang lebih hebat daripada kita. Jadi kita kada merasa hebat. Karena kalau merasa hebat ada kisah lah, dan ini hadisnya ada. Nah, kalau kita baca kitabnya ini dalam kitab As-Sa'il Ummatil Muhammadiyah, nah disebutkan di sini. Nah, kitabnya kalau ada percaya. Nah, kalau baik kena bujur juga aja. Nah, jadi dibawa kitabnya. Nanti baca surah. Nah, artinya apa? Disebutkan di sini. Orang ini 500 tahun beribadah. Masya Allah. Siang malam. Nah, coba ini gambaran lah. Kalau itu enggak jangan. Coba kita lihat dulu. Nah, 500 tahun beribadah seorang laki-laki ini. Nah, setiap maka berada tempat ibadahnya tepat di atas gunung, di puncak gunung, dan gunungnya dikelilingi lautan. Bah, ada kau kemana-mana ini. Ya Allah, ibadah tuh bang orang nih. Setiap sidin haus, ya datang air keluar. Air kembar di celah-celah gunung itu. Nah, bayangkan pian air laut ini kan biasanya asin. Nah, ini hamba ada diberi Allah. Yang kedua ada pohon hingga sidin sajaratun roman, pohon delima. Nah, pohon delima, kalau tahu pohon delima ini nang kayak apa lah? Iya. Nang jelas lain diwakai deko itu lain delima, pohon delima. Roman itu delima. Nah, setiap hari berbuah, setiap malam, bukan setiap hari. Fikuli lailatin itu setiap malam. Setiap malam berbuah, kawa makan hamba tadi beribadah, istirahat setelah beribadah pulang, isuk siang habis, malam berbuah pulang. Lalu akhirnya sampai umurnya, sampai ajalnya. Ketika sampai ajalnya, lalu udhulul abdi birahmati. Udhulul abdi jannata birahmati. Masukkan hambaku ke dalam surga. Nah, dengan rahmatku ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, bar bi ibadati. Kada lawan ibadah Allah aja. Kada 500 tahun beribadah, kira-kira kawah aja nih. Nah, lalu ya Allah pulang, ya malaikat, udhulul abdi jannata birahmati. Masukkan hambaku ke dalam surga dengan rahmatku. Ya Allah, jangan dengan rahmatku, cukup dengan ibadahku aja. Wah, ini melawan kisahnya nih. Oh iya, ya Allah kita hitung. Malaikat hitung dulu ibadahnya 500 tahun tadi. Nah, dihitung. Hitung dengan nikmat yang aku beri, nikmat ini melihat aja dulu. Nah, ternyata ketika ditimbang dengan lihat ini nikmat mata nang bisa melihat nih, ternyata ditimbang barat nikmat mata nang Allah beri sebiji depian. Nah, jadi kada kawan nikmat Allah ini luar biasa. Kada kawan dibayari kita, kada Allah minta bayari tuh. Kada kawan bayar kita. Nah, mata ini berapa harganya mata orang kecelakaan lah.
Nah, orang yang berduit benar aja, jawab menukar mata sebiji nih. Berapa harganya itu? Jaka Allah tuh berapa? Udah bayarin nih. Terus nikmat mata aja. Akhirnya apa? Lalu izin Allah, udkhulul abadi an-nar. Masukkan hambaku ke dalam api neraka. Udkhulun nar bi ibadi. Masukkan hambaku ke dalam api neraka. Lalu ujar Allah, ya Allah, masukkan ulun dengan rahmatmu ya Allah. Bujur aja Allah, suruh sini, rudduhu, kembalikan dia, jangan dilempar dalam api neraka, ujar Allah. Lalu ditakun ya Allah dalam hadis tersebut. Nah ya Allah, aku bertakun ikan nang mencipta ikan ini siapa ya Allah? Pian ya Allah. Pian ya Allah, iya ya Allah, bagus, alhamdulillah. Nah, mengolah ikan kuat di ibadah itu siapa ya Allah? Yang sampai ikan tiap malam awak tuh nah, itu siapa nang memberi taufik hidayah itu, memberi kekuatan kayak itu? Pian ya Allah. Nah, lalu ujar Allah, nah di antara lautan nang masin, lalu ada air yang hambar, yang setiap hari ikan bisa minum dengan nikmat di situ, itu siapa nang memberi itu ya Allah? Pian ya Allah. Nah, setiap malam pohon delima itu berbuah yang mana ya Allah setiap tahun baharilah wali Allah alam. Setiap tahun buah delima itu setahun sekali aja berbuah. Sedangkan ikan ini setiap malam berbuah. Siapa itu nang memberi nikmat itu ya Allah? Pian ya Allah. Jadi kamu tidak masuk alam apa? Lawan rahmat pian ya Allah. Wahai malaikat, masukkan hambaku ke dalam surga dengan rahmatku ya Allah. Nah, ini nah kita cari ini rahmat Allah. Nah cuma berusaha kita lah. Nah jangan galingnya rahmat Allah. Nah ini robot ini. Nah padahal seminggu Jumat nih mengharap rahmat Allah aja. Nah pun Allah maha penyayang, maha pengasih, rahmat Allah. Masuk aja ke surga, siapa dah memasukkan Allah ke dalam surga? Kecil aja aja. Bah ini robot karena ini pahaman yang salah lah. Tetap kita ibadah dikuati, kebaikan dibanyaki, tapi itu karena Allah, karena rahmat Allah tadi. Nah yang keempat apa? Nah memandang wan nazaruhu ila man dunahu fid dunya, memandang orang yang lebih di bawah urusan dunia. Nah kalau urusan dunia memandang nang ke bawah kita lah. Nah supaya apa? Insya Allah banyak syukurnya. Nah itu kalau kita sudah berdiri, sudah nyaman berdahulu, alhamdulillah syukur kita. Ini pemberian Allah, nikmat yang syukur, nikmat yang banyak diberi Allah. Kita beribadah, kita bersedekah, dengan harta kita berbuat kebaikan ini, alhamdulillah jalan kita ini sudah Allah memberikan jalan menuju surga sudah. Kita jadi istiqomah apa kada? Nah bagi kita nang kada apa? Nang kada dah. Nah bersyukur jualan Allah, alhamdulillah masih banyak di bawah kita nang kada mampu ya. Banyak yang akun mencari-cari. Nah apalagi maaf lah nang ya tadi di Jawa nang guling di rel kereta api itu, itu makan aja baru tahu kita berapa kali sehari kayak gitu makan. Dan kita alhamdulillah kayak orang juga tuh. Nah apalagi mau rancak ke masjid, rancak ke langgar, insya Allah terbanyak sarwan. Iya. Nah ayo nggak biar nggak salah kalau ini beberapa mah yang sarwan terus banyak. Nah cuma lah makan dulu di rumah juga. Nah jangan kalau mentang-mentang banyak sarwan kepalai makan. Ya boleh lah semingguan dia hentamnya di sarwan ya. Nah itu tadi. Nah empat tadi. Apabila digawi ujar Nabi, nah ada di antara hamba-hambaku, umat-umatku, nah empat tadi alamat syahadah, tanda orang itu beruntung ujar Nabi. Umat Nabi mana akan beruntung? Siapa lagi? Ya Allah. Ini Nabi sudah beruntung aja Nabi. Beruntung Nabi ini jelas dunia akhirat beruntung. Nah itu lah. Terus kita. Dan yang dinamai ulul azmi semalam habis 24 rasul lah Nabi Muhammadnya tergulung di awal. Nah habis sudah
Dan ada di antara 5 itu diunggulakan daripada yang lain. Kenapa? Yaitu yang pertama Nabi Muhammad SAW itu yang pertama. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga Nabi Musa kalimullah. Yang keempat Nabi Isa ruhullah. Yang kelima Nuh alaihissalam. Kelima ini dilebihkan dan mendapat gelar ulul azmi. Kenapa? Ibadahnya kan lebih hebat. Ternyata ada ya. Kalau Nabi Nuh lebih hebat daripada Nabi Shu'aib, Nabi Nuh lebih hebat daripada Nabi Yusuf, ibadah ada masalah ibadah. Ternyata disebutkan di sini, ternyata yang berlima ini unggul di bidang sabar. Nah, sabar dengan alih lah. Nah, sabarnya tuh di atas daripada yang lain. Nah, Nabi Nuh sudah kita kisahkan panjang lebar ya Allah, 900 tahun. Ada yang mengatakan 950 tahun. 40 aja laki-laki, 40 perempuan, 4 yang duduk bujur-bujur mengaji itu 40 aja. Nah 40 itu kan bini. Nah 950 tahun berdakwah. Jadi ulun bayar 5 tahun, 6 tahun dapat jemaah di 12 iko, nggak ada apa-apa itu. Ya kalau belum lagi ada sama Tamzidin. Nah jadi ada apa-apa. Nah kadang-kadang ilmu ini ya tadi Pak, taufik hidayah Pak. Di sini alhamdulillah lah, masya Allah, luar biasa banyak orangnya. Nah di kadang-kadang kami yang ada pengajian itu deh Pak. Jadi orangnya banyak aja lah di sini, alhamdulillah sudah ya hibah kayak orangnya. Pengantinan, kalau ada bapak muatan nampaknya hibah tuh Pak. Orang kampung sini aja, orang kampung luar aja ya. Pengajian ya itu 12 orangnya dihitung Jakarta 11 dulu pas 11 mulai ini iya ya kok kami diberi tok aja nah suruh main gula aja nah 11 biar cuma kan ada ulun aja lah kawan ulun belum tak kode juga kayak Pak jadi di situ pengajian Pak ini parah ya aku sudah ya 7 tahun mengaji di situ kayak Pak itu orangnya alhamdulillah ya kadang-kadang 9 kadang-kadang 8 ya banyaknya orang di situ. Nah, lah, jadi ilmu ini dari mana? Nah, topik hidayah deh, unbian kawa istiqomah, itu untung luar biasa. Ada untung gurunya, ada untung ustadznya. Pian sopan untung. Dan kawa duduk harus di majelis ilmu, jangan hadir kena ke Guru Rahmat, hadir ke Atam Clear malam Sabtu. Itu beruntung pian pilihan ini. Sebab apa? Wala yu'til ilma illa man yuhibbuhu minal abrar. Allah tidak memberikan ilmu terkecuali khusus untuk kepada orang-orang yang Allah cintai. Dunia yu'ti Allah wa ma anna dunya yu'ti Allah man yuhibbu wa la yuhibbu. Dunia Allah beri cinta terhadap dunia. Apakah tidak cinta terhadap dunia? Allah beri urusan dunia. Tapi urusan ilmu, Allah akan memberi ilmu terkecuali orang yang Allah cintai. Kita awak hadir di majelis ilmu di sini, di sana, di sini. Berarti alhamdulillah kita termasuk orang yang dicintai Allah. Itu yang kita syukuri. Lah, ulul azmi tadi tahu kita sudah. Nah, tapi yang paling unggul di antara yang ada ini adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masya Allah tabar al-ilim. Nah ini Rasulullah ini masya Allah tabar Allah lah. Cuma ini Nabi kita Pak. Nah cuma kita barang bisa syukur bisa Nabi nangga ini. Nah murahnya luar biasa. Pemurahnya kali dari kelahan pemurahnya Nabi. Bisa jaka muntung dibuat urusan orang. Peribasanya apa Nabi belum makan berapa hari? Ada diberikan Nabi. Saya pernah kau menyontoh Nabi ini sebubuk sidin Ibnu Abbas garing nih Ibnu Abbas ini berapa hari sakit dalam Tanwir belum disebutkan garing sidin hendak benar nah Abah ini memulai sihat nah tolong panggilkan iwak pak kasih hendak benar Abah makan iwak bakar hanya sembuh lalu dibakar anak tuntung masak hendak menyuap sudah tak assalamualaikum nah waalaikumsalam dan anak napa. Nah, ulun nak minta sumbangan Bang, nak minta makan, lapar benar ulun, nah belum makan lagi. Nah,
Lalu jadi Abbas, wahai anakku, julung nih iwak manggesan nih. Bisa orang yang minta itu. Jadi anak bah, jangan pian dulu makan bahai. Pian makan, sisa pian hanya julung lawan nang mengamis itu. Nah atau minimal dibalak dulu. Nah nang general lisan pian halus kisan orang. Ya Allah itu. Jangan jadi beriakan nih iwak nih. Lan tanallal ilma, lan tanallal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun di juz 4 juz 4 lan tanallal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak mungkin tidak akan mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah terkecuali sanggup menginfakkan sesuatu yang paling ia ketujui. Nah, lalu tidak akan sampai di Allah. Artinya Pak, kita paling sesuatu paling ketujuh harta, itunya kita sedekahkan ngalih benar kita. Ya kalau lah, hanya nukar baju belum memorot, intanya kan kalau mau menyamannya murah memakai ini belum, nak minta, tuh nanti pakai pinangan tuh, tenang beluang tuh masih itu itu, tapi bagus juga, ada yang diberiakan, timbang ada ya Allah. Nah, cuma artinya berat, kan Ibnu Abbas ini kok ngerti. Bisa makan jadi bakalah jadi tadi. Nah, orang kita ada kawah itu kira-kira minimal ya dibagi sedikit lah, itu ya Allah. Nah, ini istilah menyimpani ya Allah. Assalamualaikum. Simani ya. Nah, simani ya. Karena di makanan. Juga kalau ada tamu bawa makanan. Alhamdulillah, ayo masuk. Pas bener nak makanan. Iya. Makanan seadanya. Nak kita makanan. Itu benar kamu falyukrim dhaifah ya Nabi. Maka yu'minu billah falyukrim dhaifah. Barang siapa beriman dengan Allah dan hari kiamat, falyukrim dhaifah. Muliakan kamu. Nah, ada tamu. Nih ada assalamualaikum. Saya silakan. Nah, ya kan. Nah, itu ya akhirnya kalau simpan gulik tamu. Nah, tapi cari karena nak sana kita makan tamu gulik. Ya itu tulangnya. Ya kan? Nah, habis makan kucing, hapus kucing. Itu pengalaman namanya. Lah jangan itu kita. Nah, minimal sih bawain makan. Nah, bawain lah kita ada awal mungkin kayak habis menjulung namun kita ngambil sedekah baik dari kita. Ada awal kita baju hanya mungkin ada awal lagi kita. Nang bakas-bakas barang. Kan orang kebanjiran, udah di mana ada kebanjiran, enggak longsor. Beri baju-baju kita yang kita pakai itu, nah, mungkin ada yang buruk kehalusan sudah, tapi yang bilang nah beri kan nah kita pakai aja di situ biar ya Allah bisa mengguring macam-macam. Nah memberi nah hanya ada mungkin, ya kalau orang masya Allah tabarakallah ya ada ulama dahulu lah, nah tapi ya ulama tadi pas lagi ceramah, Allah minta selendang pian aja, menjunung selendang pian. Nah, pada selendangnya yang bagus itu. Nah, tapi jangan yang minta dijual terlalu juga kan. Jangan itu. Nah, jangan kesian. Jadi dia sih memberi. Nah, ya Allah. Serban guru bagus. Serban guru bagus. Ada lu tadi. Misalnya. Nah, kan dua, tes dulu. Nah, itu tadi nak 4 tadi ulul azmi. Sampai belum. Dikit lagi. Ya, habislah ulul azmi. Nah, kita terus dikit lagi dan wajib percaya akan sekalian kitab yang diturunkan ini sudah kita cerita boleh kisah ini. Coba kita nanti sedikit. Nah, yang diturunkan dari langit kepada sekalian nabi-nabi itu jumlahnya 104 kitab. Nah, 104 kitab tuh ya. Banyak kitab nih. 104 kitab lah. Di antaranya 4 kitab yang wajib atau 4 buku yang wajib diketahui dengan tafsir. Wajib tahu aja kita. Tidak perlu kita mempelajari lah. Wajib tahu kan cukup ya sudah. Pertama Taurat. Nah, bahasa Ibrani diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ada yang mengatakan bahasa Ibrani ini ya bahasa Israel tuh, Yahudi tuh. Ada yang mengatakan itulah bahasa Ibrani itu. Nah, bahasa Ibrani Taurat.
diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, ya Yahudi itu, tapi kan asli juga ada bilang ini nih yang bahari, tapi bahasa itu mungkin bahasa Ibrani. Yang kedua Zabur, nah bahasa Kibeti, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, ini setiap nabi itu ada pegangan. Nah, ada pegangan. Ya tadi, jagaan Nabi Daud, Zabur. Ya kalau kita Quran, ya guru-guru dia nanya kitab-kitab itu rujukannya Al-Quran. Ya Ulumuddin itu Quran, ambilannya mah ambil di Quran. Kitab Azkar Imam Nawawi, hadis Nabi loh lah. Nah, gitu. Al-Azkar Imam Nawawi itu hadis Nabi berata. Zabur. Yang ketiga Injil, bahasa Suryani, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, dan ulun baca di kitab itu Taurat, Zabur, Injil ini yang asli ujar berataan di situ memadahkan bahwa di akhir zaman akan lahir seorang nabi akhir zaman, itu Nabi Muhammad SAW. Cuma sudah diganti lah. Nah, dia mungkin dirubah orang dapat. Nah, aslinya ada itu. Katanya orang yang memang ahli kitab, mungkin yang pastor macam-macam nah ahli. Nah, dengan aja dapat topik hidayahnya pembaca ada riwayat itu. Nah, ada riwayat bahwa akhir zaman nah akan lahir seorang nabi mimba dismuhu Ahmad. Dan lahir sesudahku jadi Nabi Isa Ahmad yang Muhammad. Nah, keempat Quran. Nah, bahasa Arab. Nah, bahasa Arab lah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya bahasa Arab, belajar bahasa Arab ialah asal niatnya tadi melajari bahasa Nabi itu jadi pahala ya. Ahibul Arabiyah lisalasin Nabi. Cintailah bahasa Arab itu dengan sebab 3 perkara. Yang pertama li'anni Arabiyun. Aku orang Arab jangan. Jadi kita belajar bahasa Arab di sekolahan belajar bahasa Arab. Niatnya mau ompatin Nabi itu jadi pahala. Nah, karena li'anni Arabiyun, aku ini orang Arab dan Nabi. Nah, jadi Arab ini kada kawan juga dia adalah. Bisa yang kedua li'anna Al-Qur'ana Arabiyun. Quran bahasa Arab di sini. Ya Allah. Makanya belajar tilawati itu kan belajar mengaji itu bahasa Arab. Nah, alifan bahasa Arab, Iqra bahasa Arab, Ummi apalagi. Nah, berarti itu belajar bahasa Arab supaya bisa belajar Quran. Nah, lain terjemah. Jadi Quran bahasa Arab. Jadi belajar bahasa Arab ini jadi pahala. Wa kalama akhir jannah Arabiyun. Dan bahasa kayaknya orang-orang yang masuk surga itu bahasa Arab. Jadi kita ini bahasa Arab pada tahun insyaallah kan. Nah, jadi bagus saja wah ini ente kan. Iya. Ente kadang-kadang bahlul kita tahu. Iya. Bahlul. Nah, tadi karena mau bahasa Arab. Nah, karena itu bahasa Arab karena di surga itu kalam alil jannah bil jannah jadi orang-orang yang masuk surga bahasa Arab bertahan. Kayak Pak aku aja mengaji di Jakarta bisa, kayak anak bahasa Arab, aku jangan dipikirkan itu. Wah, ini otomatis kita bisa di situ. Cuma bagusnya ujar guru kami bagus lagi, menurut dia sudah bisa bahasa Arab, makinnya di sana kan. Nah, itu maksudnya tuh. Nah, bahasa Arab bagus belajar bahasa Arab lah. Bahasa Inggris Pak bisa ya Allah. Nah, ya Allah, I love you darling ya Allah. Teman papuyo pada haliling ya Allah. Dah jelas. Nah, itu insyaallah habislah nambah yang akan datang karena dan wajib mengetahui nama malaikat dengan tafsir. Nah, tafsir itu terperinci. Ya, 1 Jibril, pekerjaannya membawa wahyu Tuhan kepada sekalian nabi. Sudah 2 rasanya lah. Malaikatnya semalam tugas-tugasnya sudah di bab-bab awal. Mikail pekerjaannya membawa rezeki dan menurunkan hujan. Israfil meniup sangkakala. Israel, nah, mun tetamu Mikail bagus, tetamu Israfil bagus, Israel kan kerja dulu. Iya. Jangan dulu.
Nah, sebab Malawi dingin, awak yang akhirnya dingin, pasang-pasang bendera di rumah, kena aja dulu Israel. Nah, mengkawak benar, tapi Israel hendak ada apa kan? Cuman kawak atau Israel itu mencabut nyawa lah, bro. Nah, kelima munkar, pekerjaan menanya mayit, negeri berbeda menanya munkar, nakir nang manui. Pekerjaan menyiksa orang tidak betul jawaban dalam kubur nakir. Yang ketujuh, rakib, pekerjaannya malaikat di kanan menulis amal kebaikan. Rakib ini pemurah. Arti pemurah apa aja tulis terus. Berniat berbuat baik di hati nih, berbuat baik tulisnya sudah digawi kalinya 10. Pun kita ikhlas ujung-ujung sampai 700. Nah, itu hebatnya rakib ini pemurah orangnya. Namun atid ini kena dulu. Berbuat maksiat, belum lagi tergawi, kena dulu. Nah, pas sudah tergawi, betapun dulu lawan rakib, tuliskan nih, adang dulu jarak, adang dulu, bertobat ke darah hijau, ada nih beberapa menit, bertobat jangan ditulis. Nah lah, ini rakib di luar biasa, nah rakib ini kawan di barat. Nah atid, nah ini menulislah kebaikan kita atau amal-amal jahat. Nah menulis, cuma tadi untuk kelebihan umat Nabi Muhammad aja lah, umat lain nggak ada. Umat Nabi Muhammad itu bang dilebihkan tadi kebaikan itu selalu kejahatan kena dulu. Nah disensor dulu kayak apa dulu, disaring dulu, bertobat keadaan. Mungkin bertobat dalam berapa jam? Ada mengatakan 6 jam lah. Kalau bertobat tulis. Nah itu hebat. Yang 9 Malik. Pekerjaannya menunggu neraka bagi orang yang maksiatnya. Penjaga neraka Malik ini seumur sekali aja, seumur nang aja diciptakan nih, sekali aja suah senyum. Apabila waktu Nabi Muhammad menyinggung ke dalam neraka. Nah, siapa nih yang namanya ya Rasulullah? Oh, Jibril. Ini Rasulullah, ini kekasih Allah. Coba dari terbelah Muhammad, hanya aja belah Muhammad. Terus dia Malik nilai. Jangan coba juga lah. Dan Malik menang terakhir Ridwan ini murah senyum lah. Nah senyum ini senyum terus yang menunggu surga bagi orang yang taat kepada Allah. Memang kita bilang surga ya Allah ya di tempat-tempat yang baik tuh. Nah orang-orang yang baik di tempat-tempat yang mewah pasti silakan Pak, silakan aja itu baik. Coba lihat di kuburan loh, bawa pinak bawahnya, tabung makan luang aja. Ya, nah, setelah insya Allah yang akan datang, paslon i'tikad di ahli dhalalah dan ahli sunnah. Ini pasal menyatakan i'tikad ahli sesat dan ahli sunnah. Nah, nang mana ahli sunnah, nang mana nang sesat. Nah, kita akan pelajari insya Allah akan datang. Mudah-mudahan panjang umur. Amin. Mudah-mudahan berkat kita menuntut ilmu, hajat kita dikabulkan Allah, dipanjangkan umur, disehatkan badan, tindakan segala penyakit, lahir dan batin, jasmani dan rohani. Dan mudah-mudahan berkat kita menuntut ilmu agama, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan mudah-mudahan dipahalai juga disampaikan kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan berkat kita menuntut ilmu, anak kita, cucu kita, siapapun mereka, nanti Allah jadikan anak yang soleh, soleha, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi keluarga, bangsa dan negaranya, wabil khusus untuk agamanya. Dan mudah-mudahan mereka kita menuntut ilmu, Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, hidup dan mati membawa iman, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan mudah-mudahan pada hari kiamat Allah kumpulkan kita bersama guru-guru kita dengan orang-orang soleh dan para aulia Allah. Wabil khususnya Allah kumpulkan kita dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau. Dalam syafaat beliau itulah mudah-mudahan nantinya kita bersama-sama beliau insya Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.